Pada tahun 2009, mayat seorang wanita ditemukan di pinggiran kota Shanghai. Akhirnya setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, polisi menangkap seorang gadis yang masih berusia 18 tahun yang mengaku bahwa ialah pembunuh wanita tersebut. Pada bulan Desember 2009, seorang gadis yang masih berusia 18 tahun tengah berada di ruangan interogasi Biro Keamanan Umum Shanghai. Gerak-gerik gadis itu terlihat sangat gugup ketika sesi tanya jawab dengan polisi berlangsung. Kepalanya menunduk dan suaranya terdengar sangat lirih. Polisi tidak mengerti bagaimana gadis berusia 18 tahun bisa mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh wanita yang sebelumnya ditemukan oleh polisi tersebut. Di titik ini pertanyaan dari pihak kepolisian selalu dijawab dengan pasif oleh gadis belia itu. Hal itu tentu saja membuat polisi agak kerepotan, yang kemudian membuat kecurigaan polisi semakin besar mengenai apakah gadis di depan mereka itu memang benar-benar seorang pembunuh. Pada malam hari di bulan Desember 2009, seorang pekerja kebersihan kota Shanghai sedang bekerja membersihkan jalur hijau di daerah Jiner Timur nomor 39 distrik Jinshan. Ketika sedang melakukan tugasnya, petugas tersebut melihat jaket di atas tumpukan jerami. Karena berpikir jaket itu mungkin dibuang oleh seseorang, ia pun berencana mengambilnya. Petugas itu lalu berjalan mendekati jaket yang tergeletak itu. Namun ketika ia sudah dekat dengan jaket itu, si petugas kebersihan tersebut tiba-tiba berteriak histeris. Hal itu tentu saja sontak mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Salah seorang pengguna jalan kemudian bertanya kepada si petugas kebersihan mengenai apa yang terjadi. Si petugas kebersihan tidak sanggup menjawab apapun karena ia begitu gugup. Namun tangannya menunjuk ke arah jaket tersebut. Ketika si pengguna jalan melihatnya, ia pun tak kalah terkejut. Karena ternyata terdapat sesosok mayat wanita tergeletak. Penemuan ini tentu saja mengejutkan banyak orang yang kala itu berada di Jalan Jiner Timur. Demi menjaga situasi lebih kondusif, si petugas kebersihan itu lantas menelpon polisi. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergegas ke tempat yang telah dilaporkan. Sesampainya di sana, polisi langsung menggerakkan satuannya. Sebagian polisi bertugas untuk membarikade orang-orang yang lewat karena ingin melihat agar tidak mengkontaminasi area sekitar ditemukannya jenazah. Dan sebagian lainnya bertugas untuk memeriksa kamera CCTV. Pihak forensik yang juga turut hadir kemudian memeriksa kondisi jenazah. Diketahui jenazah mengenakan jaket coklat dan meninggal akibat sesak nafas mekanis. Tak butuh lama bagi pihak kepolisian untuk bisa menemukan identitas dari jenazah tersebut. Wanita itu bernama Li dan berusia 36 tahun. Polisi dapat dengan cepat menemukan identitas jenazah tersebut karena sebelumnya pukul 12 siang di hari yang sama, Li dilaporkan hilang oleh suaminya. Diketahui, Li sendiri bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Sebelumnya pada pukul 12 siang, suami Li yang bernama Zhao melaporkan bahwa istrinya telah hilang. Ia pun memberikan foto istrinya agar polisi dapat menemukan istrinya itu. Tanpa diduga, kini polisi menemukan Li sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Untuk proses identifikasi lebih lanjut, polisi membawa jenazah Li ke kantor polisi untuk diidentifikasi oleh suami Li yang bernama Zhao. Tak lama berselang, Zhao pun muncul dengan panik. Ia meminta polisi untuk melihat jenazah yang sudah mereka temukan. Ketika melihat jenazah lebih dekat, Zhao langsung menangis histeris. Sambil menangis, Zhao mengatakan kepada polisi bahwasanya itu memanglah istrinya. Setelah beberapa waktu,
polisi kemudian meminta keterangan dari Zhao mengenai sang istri. Polisi menanyakan apakah dalam beberapa waktu belakangan ini mereka memiliki musuh atau berselisih paham dengan seseorang. Dengan tegas, Zhao mengatakan bahwa ia maupun istrinya tidak memiliki musuh. Apalagi Li, ia selalu ramah kepada semua orang. Zhao juga menambahkan bahwa selama ini ia dan istrinya sangat dekat. Mereka selalu menceritakan tentang apa saja yang terjadi di tempat kerja. Namun selama ini istrinya tidak pernah mengeluh apapun, baik itu mengenai teman kerja maupun para pembeli yang ia layani di supermarket tempatnya bekerja. Polisi lalu bertanya kepada Zhao, jika istrinya tidak memiliki musuh, bagaimana dengan dirinya? Zhao mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan siapapun. Akan tetapi ketika polisi mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Zhao dengan seksama, kata-kata Zhao tiba-tiba terhenti. Polisi kemudian menanyakan apa yang terjadi. Mengapa Zhao tidak meneruskan kalimatnya? Zhao nampak malu menjelaskan kepada polisi. Zhao mengatakan bahwa ia bekerja sebagai guru les mengemudi. Terkadang ia berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu ia takut mengatakan hal yang tidak seharusnya ia katakan. Polisi kemudian menunjukkan wajah kebingungan mereka. Dengan panik, Zhao lalu menjelaskan bahwa meskipun ia banyak bicara, ia tidak pernah tidak meluluskan siswa-siswanya. Oleh karena itu sudah dipastikan dari pihaknya ia pun tidak memiliki musuh. Nada bicaranya yang memang terdengar tegas terkadang membuat orang salah mengartikan bahwa ia seperti membentak seseorang. Namun menurut Zhao, ia selalu meluluskan siswa-siswanya dan kebanyakan rekan-rekan guru mengemudinya juga memiliki nada berbicara seperti dirinya. Ketika polisi hendak kembali bertanya kepada Zhao, tiba-tiba mereka mendengar petugas kepolisian lainnya mengetuk pintu. Ketika masuk, salah seorang petugas berkata kepada polisi yang tengah mewawancarai Zhao bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Zhao sontak langsung beranjak dari kursinya dan menghampiri polisi tersebut sambil bertanya, "Apa kalian sudah menemukan pembunuh istriku?" Pertanyaan itu tentu saja tidak dijawab oleh polisi, dan mereka melanjutkan wawancara kepada Zhao. Polisi kembali bertanya kepada Zhao mengenai awal ia menelpon polisi. Apa yang ia temukan hingga ia melaporkan bahwa istrinya telah menghilang. Zhao kemudian menceritakan bahwa pada hari itu pukul 12 siang ia pulang ke rumahnya. Ketika pulang, ia melihat pintu rumahnya terbuka. Akan tetapi ketika ia masuk ke dalam rumah, ia tidak melihat keberadaan istrinya di dalam rumah. Hal itu tentu saja membuat Zhao bertanya-tanya. Ia lalu menelpon istrinya. Namun telepon itu selalu dimatikan. Zhao kembali menelpon, namun hasilnya tetap sama. Hal ini tentu saja sangat aneh bagi Zhao karena istrinya tidak pernah seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu ia langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi. Setelah menyelesaikan interviunya dengan Zhao, polisi kemudian mendatangi apartemen Zhao di pagi harinya untuk meminta keterangan dari tetangga Zhao. Pada saat itu gedung apartemen Zhao sedang dalam perbaikan. Hal ini tentu saja membuat banyak para pekerja konstruksi berlalu lalang di apartemen tersebut. Salah seorang tetangga yang berhasil diwawancarai polisi mengatakan bahwa sekitar pukul 11 siang, ia melihat Li turun ke tangga pintu keluar. Ia pada saat itu melihat Li dikelilingi oleh 4 pria yang turun dari mobil. Namun ia tidak terlalu memperhatikan karena apartemennya pada saat itu sedang diperbaiki. Oleh karena itu ia buru-buru menuju apartemennya. Kemudian setelah itu ia tidak pernah lagi melihat Li. Polisi kemudian bertanya, apakah ia melihat Li memberontak.
si tetangga tersebut terdiam, ia mencoba mengingat kembali apa yang ia lihat pada hari itu. Ia lalu mengatakan bahwa sepertinya salah seorang pria terlihat memegang tangan Lee. Namun setelah itu, ia tidak tahu apa yang terjadi. Polisi kemudian mengajak si tetangga itu untuk mengunjungi ruang keamanan apartemen yang menyimpan rekaman CCTV yang berada di pintu masuk apartemen. Polisi meminta si tetangga tersebut untuk mengidentifikasi mobil yang kemungkinan membawa Lee. Berdasarkan waktu yang disebutkan oleh si tetangga, polisi kemudian meminta si tetangga untuk mengidentifikasinya. Tak butuh waktu lama, si tetangga menunjuk mobil yang ia lihat. Mobil itu merupakan mobil van. Ia kemudian menambahkan bahwa ia yakin bahwa itu mobil yang ia lihat pada saat itu. Karena mobil tersebut tidak memiliki plat nomor Shanghai. Oleh karenanya, ia merasa agak janggal dengan mobil tersebut. Mobil yang ditunjuk oleh tetangga Zhao itu memiliki plat nomor 1SA8098. Selanjutnya dalam rekaman CCTV tersebut, polisi melihat Lee memasuki mobil itu. Akan tetapi, Lee tidak terlihat memberontak. Polisi yang dibantu oleh Departemen Kepolisian Lalu Lintas kemudian memeriksa kamera CCTV yang terdapat di sekitar apartemen Zhao untuk mengetahui tujuan mobil van yang membawa Lee. Dari sana polisi mendapati bahwa setelah keluar dari gedung apartemen Zhao, mereka menuju Jalan Taupu. Setelah itu, van tersebut menuju distrik Jiading dan akhirnya berhenti di bawah jembatan Jalan Jinhua. Polisi lalu melihat seorang pria menarik Lee keluar dari mobil van dan memaksanya masuk ke mobil SUV Mitsubishi yang diparkir bersebelahan dengan mobil van. Dalam rekaman CCTV, terlihat jelas wajah dari laki-laki yang menarik Lee dan memasukkannya ke mobil SUV Mitsubishi. Tidak hanya itu, polisi juga melihat samar sosok wanita yang berada di dalam mobil SUV Mitsubishi tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk yang cukup jelas dari kamera CCTV, polisi kini harus mencari identitas laki-laki yang telah menculik Lee dari apartemennya. Setelah beberapa waktu, polisi mendapati bahwa laki-laki tersebut bernama Chow Yun-jin. Sebelum penangkapan, polisi terlebih dahulu membuntuti kegiatan Chow selama beberapa hari. Dari sana, Chow terlihat santai dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Tidak nampak kecemasan sama sekali dalam pergerakan Chow selama beberapa hari setelah penculikan tersebut. Akhirnya ketika polisi merasa waktunya sudah tepat, mereka dapat menangkap Chow. Ketika sedang menunggu di ruang interogasi, wajah Chow terlihat bingung, seolah ia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Polisi lalu memulai interogasinya kepada Chow. Pertama, mereka menunjukkan foto Lee kepada Chow sambil menanyakan apa ia mengenal wanita di dalam foto itu. Kini Chow mulai gugup. Awalnya ia berbohong dengan mengatakan ia tidak mengenal wanita di dalam foto itu. Namun polisi tentu saja tidak mempercayai hal itu. Mereka kembali menyodorkan bukti-bukti yang telah mereka kantongi. Dengan bukti-bukti tersebut, kini Chow tidak bisa mengelak dan akhirnya mengatakan semuanya. Chow Yun-jin mengatakan sekitar setengah bulan yang lalu, temannya yang bernama Hao Guang menghubunginya. Hao Guang kemudian mengajak Chow untuk berbisnis dengan iming-iming keuntungan 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Mendengar uang sebesar itu, Chow tentu saja langsung menyetujuinya. Apalagi ia tidak memiliki pekerjaan pada saat itu. Setelah Chow menyetujuinya,
Hao Guang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang akan mempekerjakannya di sebuah restoran mewah. Di sana Chow bertemu dengan seorang wanita yang berusia sekitar 30 tahunan. Wanita itu mengenakan baju yang mewah. Ia juga mengenakan perhiasan berlian. Wanita itu tidak berbicara sama sekali kepada Chow. Hao Guanglah yang banyak memberikan informasi kepada dirinya. Hao Guang mengatakan bahwa ia harus menculik seorang wanita, sambil menunjukkan foto Li yang dimilikinya. Di sana Chow berpikir, mungkin wanita yang ada di foto tersebut merupakan rekan kerja dari si wanita kaya itu. Kemungkinan dua wanita itu memiliki selisih paham dan si wanita kaya mungkin hanya ingin memberinya pelajaran. Ia pun akhirnya setuju tanpa ragu-ragu. Sebelum ia pergi, Hao Guang meminta kepada Chow untuk mencari temannya yang mau ikut dalam penculikan Li. Tiap orangnya akan diberi imbalan 10.000 yuan. Keesokan harinya, si wanita kaya itu menghubungi Chow dan mengajaknya untuk ke gedung apartemen Li. Kebetulan pada saat mereka sedang berada di depan gedung apartemen tersebut, Li lewat. Si wanita kaya itu kemudian menunjuk kepada Li dan mengatakan itulah orangnya. Setelah itu mereka pun berpisah. Kini Chow dan ketiga temannya lah yang harus mengatur plot penculikan Li. Keesokan harinya, Chow dan kawanannya mencoba menculik Li. Namun mereka sangat kesulitan karena terlalu banyak pekerja konstruksi yang berlalu lalang di apartemen itu. Mereka takut akan ketahuan. Hingga 2 minggu lamanya, Chow dan kawanannya tidak berhasil menculik Li. Kemudian pada akhirnya, si wanita kaya kembali menghubungi Chow dan menanyakan perkembangannya. Mendengar alasan Chow, ia kemudian mengusulkan agar Chow berpura-pura menjadi tukang kayu, agar Li bisa ia pancing untuk turun ke lantai bawah sehingga mereka bisa dengan mudah memasukkan Li ke dalam mobil mereka. Hingga harinya pun tiba. Chow berpura-pura menjadi tukang kayu yang bertugas mengirim kayu ke apartemen Li. Li pada saat itu tidak mencurigai apapun, karena memang apartemennya dalam kondisi sedang direnovasi. Tanpa curiga, ia pun mengikuti Chow ke lantai bawah dengan pemikiran bahwa ia akan mengambil kayunya. Li bahkan tidak menutup pintu apartemennya karena ia berpikir ia akan segera kembali. Namun ketika di lantai bawah, Li diarahkan oleh Chow menuju mobilnya. Dengan sigap, salah seorang rekan Chow memegang tangan Li dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil mereka. Kemungkinan karena Li merasa tersudutkan, ia tidak berani memberontak. Setelah itu, Chow dan kawanannya berhenti di jalan Jinhua. Mereka lalu segera memasukkan Li ke dalam mobil SUV Mitsubishi. Polisi kemudian bertanya kepada Chow, apakah ia tahu bahwa Li telah dibunuh? Chow terlihat sangat kaget. Dengan gugup ia menjawab bahwa ia tidak membunuh Li. Ia bahkan tidak tahu kalau Li akan dibunuh. Polisi dalam titik ini masih ragu bahwa Chow tidak mengetahui apapun mengenai pembunuhan Li. Akan tetapi, dari penangkapan Chow ini, polisi berhasil menangkap 3 kawanannya dan juga Hao Guang. Ketika keempat orang itu diinterogasi oleh polisi, mereka menceritakan cerita yang sama. Kini polisi beralih kepada Hao Guang yang bertugas sebagai perantara. Pertemuan Hao Guang dan si wanita kaya tidak cukup jelas. Ia pun juga tidak begitu tahu bagaimana si wanita kaya dapat menemukan dirinya. Si wanita kaya itu meminta Hao Guang untuk mencari seseorang yang mau melakukan pekerjaan kotor untuk dirinya. Dari Hao Guang, polisi mendapatkan nomor ponsel si wanita kaya itu. Namun sayangnya, nomor itu tidak aktif dan didaftarkan dengan identitas palsu.
Ketika polisi tidak bisa melacak si wanita kaya dari ponselnya, mereka kemudian beralih ke mobil yang digunakan oleh si wanita kaya yang terekam di kamera CCTV. Dari sana polisi menemukan bahwa mobil SUV Mitsubishi tersebut merupakan milik dari seorang wanita yang bernama Xiao Hui. Wanita itu tinggal di kawasan elit kota Shanghai. Dan yang lebih membuat polisi bertanya-tanya, pemilik mobil Mitsubishi itu berusia 18 tahun. Bagaimana bisa Lee mengenal gadis berusia 18 tahun? Apa yang membuat pertikaian di antara keduanya? Polisi kemudian kembali melihat kamera CCTV jembatan Jalan Jinhua. Mereka mencoba mencocokkan wajah Xiao Hui dengan siluet wanita yang terekam kamera CCTV. Dan hasilnya pun cocok. Setelah merasa cukup bukti, polisi kemudian langsung melakukan penangkapan di asrama sekolah Xiao Hui. Ketika proses penangkapan, Xiao Hui terlihat sangat tenang. Ia kooperatif dengan polisi dan berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Ketika memasuki ruang interogasi, polisi menanyakan kepada Xiao Hui mengenai kematian Lee. Dengan suara yang lirih, Xiao Hui mengaku bahwa ialah pembunuhnya. Polisi kemudian menanyakan apa yang terjadi hingga ia membunuh Lee. Xiao Hui hanya terdiam. Ia lalu kembali mengatakan bahwa ia yang membunuh Lee. Mendengar pengakuan seperti ini tentu membuat polisi curiga. Mereka semakin tidak yakin bahwa Xiao Hui yang membunuh Lee, karena tidak ada motif yang jelas. Seorang polisi wanita terus membujuk Xiao Hui untuk mengatakan yang sebenarnya, namun Xiao Hui tidak berkutik. Ia masih memberikan jawaban yang sama. Karena merasa tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Xiao Hui, polisi kemudian mengunjungi teman sekolahnya. Salah seorang teman Xiao Hui mengatakan bahwa Xiao Hui selama ini adalah murid yang baik. Ia agak pendiam, namun ia bukan anak yang bermasalah. Ia juga tidak pernah mendengar Xiao Hui memiliki masalah dengan orang di luar sekolah mereka. Teman Xiao Hui menambahkan bahwa meskipun Xiao Hui berasal dari keluarga kaya raya, namun ia selalu berbagi kepada teman-temannya dan tidak pernah sombong dengan apa yang dimilikinya. Polisi kini semakin bingung. Karena itu mereka lalu kembali kepada Chow untuk memintanya mengidentifikasi Xiao Hui. Chow mengatakan bahwa Xiao Hui memang berada di dalam SUV Mitsubishi yang membawa Lee. Namun ia bukanlah si wanita kaya yang sebelumnya ia temui bersama Hao Guang di restoran. Kini polisi mulai menemukan titik terang. Mereka lalu mendatangi rumah mewah tempat orang tua Xiao Hui tinggal. Ketika sampai di rumah mewah tersebut, seorang wanita berusia 30 tahunan membukakan pintu untuk polisi. Ciri-ciri wanita tersebut sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Chow dan Hao Guang. Polisi pun akhirnya meminta si wanita itu yang selanjutnya diketahui bernama Wang untuk ikut dengan mereka ke kantor polisi. Ketika ditangkap, Wang tidak banyak mengajukan pertanyaan. Ia seakan sudah tahu bahwa polisi akan mendatanginya. Ketika di ruang interogasi, Wang bertanya kepada polisi. Ia mengatakan apakah Xiao Hui baik-baik saja. Polisi tentu saja tidak mau menjawab pertanyaan Wang itu. Mereka langsung menyodorkan foto-foto Lee ketika ia sudah meninggal dan menanyakan kepada Wang apa yang telah terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi Wang untuk mengakui semuanya. Wang sendiri diketahui merupakan seorang manajer di perusahaan multinasional. Ia merupakan orang yang berpendidikan dan sangat sukses dalam segi ekonomi. Namun di balik semua pencapaiannya, ada kekosongan di dalam hati Wang. Ketika Wang masih duduk di bangku sekolah, ia dan keluarganya pindah ke Shanghai.
Di rumahnya yang baru itu, ia berkenalan dengan anak laki-laki yang tinggal tak jauh dari rumahnya yang bernama Zhao. Di mata Wang, Zhao begitu baik. Ia selalu membantu Wang beradaptasi di kota tinggalnya yang baru itu. Kedekatan Zhao dan Wang berlangsung hingga 3 tahun. Sampai akhirnya, Wang harus pindah ke kota Nanjing untuk melanjutkan studinya. Sedangkan Zhao masih tinggal di Shanghai. Akibatnya mereka harus berpisah. Pada saat itu, Wang dan Zhao merasa hubungan mereka hanyalah cinta monyet anak muda. Oleh karena itu, dengan mudah mereka dapat melupakan satu sama lain untuk bisa lebih fokus kepada pendidikan mereka masing-masing. Setelah 20 tahun kemudian, Wang kini telah menikah dan memiliki seorang putri dan seorang putra. Hal yang sama juga terjadi kepada Zhao. Ia juga telah memiliki keluarganya sendiri. Hingga pada suatu hari di tahun 2004, Wang pada saat itu mengikuti kelas mengemudi. Tidak disangka, yang bertugas menjadi guru mengemudinya adalah Zhao. Baik Wang maupun Zhao tentu saja tidak merencanakan pertemuan ini. Mereka pun awalnya begitu kaget dan canggung. Namun karena kedekatan mereka ketika di bangku sekolah, membuat mereka dengan mudah dapat mencairkan kecanggungan yang sempat terjadi. Bermula dari hubungan guru dan siswa, kini keduanya menjadi lebih dekat. Mereka seolah kembali ke masa sekolah dahulu. Di mata Wang, Zhao masih tetap orang yang sama. Seperti dulu, Zhao dengan sabar selalu mendengarkan keluh kesahnya. Hubungan Wang dan Zhao semakin dekat. Wang mulai berani menceritakan urusan pribadinya, termasuk rumah tangganya. Wang mengatakan kepada Zhao bahwa ia masih mencintainya dan ingin kembali bersamanya. Keduanya pun akhirnya diam-diam menjalin hubungan terlarang di belakang keluarga mereka masing-masing. Tidak terasa, perselingkuhan Wang dan Zhao sudah terjalin selama beberapa tahun. Dari sini, Wang mulai menuntut Zhao untuk segera menceraikan istrinya sesuai dengan janjinya. Namun Zhao selalu terlihat ragu untuk menceraikan istrinya. Melihat hal itu, membuat Wang semakin tidak tenang. Apalagi hubungan Wang dengan suaminya pada dasarnya telah lama hancur. Wang mengaku bahwa ia sering dipukuli oleh suaminya, yang juga merupakan petinggi sebuah perusahaan. Suami Wang diketahui selalu berselingkuh dan tidak memperlakukannya dengan baik selama masa pernikahan. Karena beberapa alasan itulah, Wang kini nekat untuk menceraikan suaminya. Setelah proses perceraiannya selesai, kini Wang semakin yakin untuk hidup bersama dengan Zhao. Namun lagi-lagi, Zhao selalu menghindar ketika Wang meminta Zhao untuk bercerai dengan istrinya. Lama-kelamaan, Zhao mulai agak takut dengan Wang. Perlahan-lahan ia mulai menjaga jarak dengan Wang. Ketakutan Zhao ini terjadi lantaran ia masih tidak mau menceraikan istrinya. Terlebih lagi ia takut istrinya akan mengetahui perselingkuhannya. Nampaknya sikap Zhao yang mulai menjaga jarak dari dirinya mulai tercium oleh Wang. Ia begitu marah dan patah hati. Ia merasa ia telah melakukan semuanya untuk Zhao. Namun mengapa ia masih tidak bisa mendapatkan Zhao? Dari sinilah pikiran jahat Wang mulai muncul. Dalam benaknya, Li, istri Zhao, adalah penghalang hubungannya dengan Zhao. Oleh karena itu, ia harus menyingkirkan Li agar bisa bersama dengan Zhao. Awalnya, Wang menghubungi Hao Guang. Ia kemudian diperkenalkan dengan Chao, yang keduanya bertugas untuk menculik Li. Setelah Li di tangan mereka, Chao dan komplotannya kemudian memberikan Li kepada dirinya. Ketika di dalam mobil, Wang saat itu hanya bersama dengan putrinya Xiaohui.
mereka berkendara dan mencari tempat yang aman untuk membunuh Lee. Di dalam mobil SUV Mitsubishi miliknya, Wang membekap wajah Lee dengan bantal, dibantu oleh putrinya Xiaohui. Keduanya membekap Lee hingga ia meninggal dunia. Setelah itu, mereka membuang jenazah Lee di Jalan Jiner Timur yang selanjutnya ditemukan oleh petugas kebersihan. Setelah pengakuan tersebut, Wang dan semua orang yang terlibat ditangkap oleh polisi. Tak lama, proses peradilan pun dilaksanakan. Pengadilan Menengah Rakyat Nomor 1 Shanghai menjatuhkan vonisnya kepada para pelaku. Wang dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja kepada Lee dan dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun. Selanjutnya Hao Guang dinyatakan bersalah atas penculikan dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Chow dan kedua kaki tangannya dijatuhi hukuman 3-12 tahun penjara atas penculikan Lee dan harus mengembalikan uang 30.000 yuan yang secara ilegal mereka dapatkan dari Wang. Sedangkan Xiaohui, putri dari Wang, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena menjadi kaki tangan Wang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.